Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pemotor di Lamongan meninggal usai menabrak tiang lampu PJU. Sapi curian ditemukan lemas di tengah sawah, diduga ditinggal kabur pelaku yang sudah terdeteksi polisi. Melihat bangunan gereja tua di Jombang tetap kokoh berdiri sejak dibangun pada 1902 silam. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Lamongan pada Kamis pagi. Seorang pemotor yang merupakan ASN di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lamongan meninggal usai motor yang dikendarainya menabrak tiang lampu penerangan jalan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Sukodadi, Plembon, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Korban pengendara sepeda motor bernama Dwi Siswanto, 28 tahun, asal Kabupaten Bojonegoro, yang berdomisili di Lamongan. Sehari-hari korban bekerja menjadi sopir ambulans RSUD Dr. Sugiri Lamongan, yang baru saja diangkat sebagai aparatur sipil negara melalui jalur P3K. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, peristiwa tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Korban melaju dari arah utara dengan kecepatan cukup tinggi. Saat memasuki tikungan, korban diduga kehilangan kendali sehingga menabrak tiang lampu dan terjatuh. Akibat benturan keras, sepeda motor mengalami kerusakan parah, terutama pada bagian suspensi depan yang patah. Korban sempat dievakuasi ke RS Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong. Ternyata mengetahui waktu itu memangnya oleng dari arah korban dari arah utara ke selatan. Indikasi kena tiang lampu dan jatuh nggak patah bedanya dan dijawab MD di tempat di lokasi kejadian setelah ada pihak dari Rumah Muhammadiyah. Dan kita langsung waktu itu setelah TKP kita berkait sama Pamapta sama pihak Telaka dan alhamdulillah langsung datang pagi itu langsung bareng-bareng kita sama pihak ambulan. Polisi mengimbau masyarakat lebih waspada saat berkendara, terutama pada malam hingga dini hari. Sebab saat kondisi jalan sepi seringkali pengendara memacu kendaraannya sehingga kurang waspada saat di ruas jalan yang rawan kecelakaan. Sapari Renuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Ditinggalkan kawanan pencuri yang kabur saat dikejar polisi, seekor sapi jenis limosin ditemukan dalam kondisi lemas di area persawahan, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Jember. Sapi tersebut diduga kuat merupakan hasil curian. Area persawahan di Desa Kepanjen, Rabu pagi mendadak gempar setelah warga menemukan seekor sapi tergeletak tak berdaya. Kondisinya yang lemas membuat hewan ternak itu tak mampu lagi untuk berdiri. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan pertolongan awal dengan memberi minuman agar kondisi sapi kembali stabil. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi memastikan sapi tersebut merupakan hasil curian. Sapi diduga sengaja ditinggalkan pelaku yang kabur saat mengetahui aksi mereka telah terdeteksi polisi. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang pengemudi mobil pickup oleh Polsek Kencong pada Rabu dini hari. Saat diinterogasi, pelaku mengaku baru saja menurunkan 2 rekannya usai mencuri 3 ekor sapi milik warga di Kecamatan Gumukmas. Dalam pengembangan dan pengejaran, polisi meringkus 1 pelaku lainnya, sementara 1 pelaku masih berhasil kabur dengan membawa 2 ekor sapi curian. Pada awalnya Kapolsek Kencong mengamankan sebuah mobil yang diduga melakukan pencurian sapi. Setelah diinterogasi supirnya, ternyata benar mengaku bahwa telah melakukan pencurian sapi di Dusun Panggul Melati, Desa Kepanjen. Selanjutnya Kapolsek Kencong menelusuri kejadian tersebut, menghubungi kami sebagai Polsek Gumukmas bersama Resmob
kemudian mengungkap dan kasus ini. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang kabur serta menelusuri keberadaan 2 ekor sapi curian lainnya. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Pasamuan Ngoro di Kabupaten Jombang bukan sekedar rumah ibadah. Bangunan tua ini adalah saksi hidup perjalanan panjang iman yang hingga kini terus dirawat oleh jemaatnya sebagai warisan sejarah dan kemanusiaan. GKJW Pasamuan Ngoro ini terletak di Jalan Suropati, Kecamatan Ngoro, Jombang. Bangunan bergaya kolonial ini masih tegak dan terawat, hampir tak berubah sejak didirikan pada 1902. Struktur utamanya tetap kokoh, menjadi bukti kekuatan arsitektur masa lalu dan ketekunan jemaat menjaganya. Di dalam gereja terdapat lukisan pendiri gereja dan sosok pendeta Jawa. Setiap sudut ruang menyimpan cerita, bukan hanya tentang bangunan, namun juga tentang orang-orang yang pernah berdoa dan menaruh harapan di tempat ini. Di halaman depan gereja berdiri sebuah monumen sederhana dengan makna mendalam. Monumen ini menandai peristiwa baptisan pertama umat Kristen di Jawa Timur pada 12 Desember 1843. Dari 180 jemaat GKJW se-Jawa Timur, hanya ada 3 monumen serupa. 1 di GKJW Ngoro, 1 di GKJW Wiyung Surabaya, dan 1 lagi di Majelis Agung GKJW Malang. GKJW Ngoro sendiri tercatat sebagai perkumpulan Kristen tertua di Jombang. Gereja berukuran 25 kali 10 meter ini didirikan oleh komunitas Kristen setempat pada 1902. Hingga kini bangunannya masih utuh. Perubahan hanya dilakukan pada bagian kecil seperti atap, plafon, dan lantai depan saat rehabilitasi ringan pada tahun 2000-an. 4 tiang utama di bagian depan gereja masih asli sejak 1902. Terbuat dari kayu jati pilihan, tiang-tiang ini telah berusia 119 tahun. Sebagai bangunan cagar budaya dengan usia di atas 1 abad, GKJW Ngoro tidak boleh direhabilitasi total. Dari jemaat awal yang hanya berjumlah 20 orang, kini telah berkembang menjadi hampir 1000 jemaat. Sejarah GKJW Ngoro tak bisa dipisahkan dari sosok Condrat Lawrence Cullen atau Tuan Cullen. Tokoh berdarah Indonesia Belanda Rusia ini diyakini sebagai penanam benih kekristenan di wilayah Ngoro. Lahir sekitar 1770 dan wafat 1873, Cullen awalnya bekerja di Surabaya sebelum pindah ke Wirosobo, kini Mojoagung. Pemerintah pada waktu itu Hindia Belanda melalui gereja Mojoarno yang juga baru dibuat, sehingga kita menjadi satu persekutuan yang selanjutnya pada menjadi awal pertumbuhan Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan di sini ada yang menjadi jemaat mula-mula itu GKJW Ngoro, GKJW Mojoarno, GKJW Torjo, dan berkembang sampai sekarang di seluruh Jawa Timur itu ada 181 GKJW. Atas izin pemerintah Hindia Belanda pada 3 Juli 1827, Cullen membuka hutan di selatan Wirosobo, wilayah yang kini menjadi Ngoro untuk permukiman dan pertanian. Menariknya, Cullen bukan seorang pendeta atau teolog terlatih.
Ia adalah pengelola desa yang cakap yang memperkenalkan aliran Kristen dengan pendekatan budaya Jawa. Kulen memimpin ibadah di rumah-rumah, termasuk di rumahnya sendiri pada 1835. Dari persekutuan sederhana itulah, baptisan pertama terjadi pada 1843. Peristiwa yang kini dikenang melalui monumen di halaman GKJW Ngoro. Sebagai warisan sejarah, makam Kulen dan sejumlah peninggalan lainnya menjadi milik keluarga. Namun, GKJW Ngoro adalah warisan publik, tempat belajar bersama tentang iman, toleransi, dan perjalanan sejarah. Gereja ini merupakan tempat persekutuan keempat di Ngoro dengan pondasi diletakkan pada 21 April 1905. Hingga saat ini, bentuk asli gedung gereja pertama di Ngoro masih terjaga. Menjadi pengingat bahwa iman, sejarah, dan kemanusiaan dapat hidup berdampingan dan terus dirawat dari generasi ke generasi. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.